Wukong membuat mahkota raja ini retak. Raja ini adalah raja yang sangat jahat karena telah menculik semua anak kecil yang ada di kota ini. Namun akhirnya Wukong berhasil membebaskan anak kecil yang ditahan. Mereka berlari berduyun-duyun. Ada satu anak kecil yang terdiam. Biksu Tong lalu mengajaknya untuk meninggalkan penjara. Semua anak berhasil diselamatkan. Biksu Tong dan 3 muridnya melanjutkan perjalanan. Di perjalanan ada anak kecil yang menawarkan sebuah permen. Namun Wukong mengetahui bahwa anak kecil itu adalah utusan siluman tengkorak. Ia menepis permen anak ini dengan tongkatnya. Biksu Tong menghalaunya. Ketika siluman yang menyamar ini keluar berpura-pura menjadi ibu sang anak, Wukong kembali menyerangnya untuk melindungi Biksu Tong. Akan tetapi Biksu Tong yang polos ini justru marah ke Wukong. Serangan siluman tengkorak berhasil dihalau oleh Wukong. Namun Biksu Tong yang tidak menyadari bahwa wanita ini adalah siluman justru menghukum Wukong dengan mantranya. Seketika langsung kepala Wukong mengalami sakit yang luar biasa. Ia berguling-guling di tanah, menahan betapa sakit gelang emas mencekik kepalanya. Ketika Biksu Tong lengah, anak kecil siluman ini mendekati Biksu Tong dan membawa sebuah pisau. Wukong yang kesakitan tetap berusaha melindungi Biksu Tong. Biksu Tong berjalan mendekati anak kecil itu. Ia sangat marah kepada Wukong. Keluar sebuah kalimat menyuruh Wukong pergi dari mulut Biksu Tong. Kini Wukong benar-benar terpojok. Ia sangat sedih karena Biksu Tong tidak percaya kepadanya. Wukong pun memohon ampunan Biksu Tong. Setelah dianggap berbuat salah, Biksu Tong meminta agar Wukong segera pergi. Wukong pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia terpaksa pergi meninggalkan Biksu Tong. Siluman tengkorak datang dan menculik Biksu Tong. Kini Pat Kai dan Wuqing berpikir bahwa mereka sangat membutuhkan Wukong untuk menyelamatkan sang guru. Bukannya sama-sama bersatu, 2 murid Biksu Tong ini malah bertengkar satu sama lain. Sementara Wukong duduk sendirian di atas bebatuan. Ia masih sedih karena diusir oleh Biksu Tong. Biksu Tong kini berada di dalam markas siluman tengkorak putih. Siluman ini ingin memakan Biksu Tong agar tubuhnya bisa mendapatkan keabadian. Wukong menemui Dewi Kuan Yin. Ia meminta saran apa yang harus dia lakukan. Sementara Pat Kai dan Wuqing datang ke Gunung Huaguo untuk mencari Wukong. Wuqing tak sengaja masuk ke dalam area siluman tengkorak. Tengkorak-tengkorak ini berjumlah ratusan. Ketika Wuqing meladeni serangan-serangan tengkorak ini, Pat Kai datang dengan mengenakan jubah milik Wukong. 2 saudara ini pun bertarung melawan ratusan tengkorak. Di tempat lain, siluman tengkorak mulai menghisap jiwa Biksu Tong. Saat inilah Biksu Tong membutuhkan pertolongan murid-muridnya. Jubah yang ada di badan Pat Kai satu persatu terlepas. Ternyata jubah ini menemukan tuannya. Potongan jubah ini satu persatu menempel ke tubuh Sun Wukong. Serangan tongkat emas membuat tengkorak ini lari tunggang langgang. Semuanya diratakan oleh Wukong. Benar-benar kekuatan Raja Keratampan yang tak ada tandingannya. Selanjutnya, Wukong masuk ke markas siluman tengkorak. Tongkat emasnya memisahkan siluman tengkorak dan Biksu Tong. Ketika siluman tengkorak sedang menghisap jiwa Biksu Tong, untung Wukong datang tepat waktu. Wukong langsung menyerang dengan tongkat emasnya. Biksu Tong pun terselamatkan. Siluman ini terbang ke arah Wukong. 2 siluman ini bertarung. Wukong menghindari serangan cambuk dari siluman tengkorak putih. Dia pun balas menyerang dengan tongkat emas miliknya. Lalu pukulan Wukong membuat siluman ini terpental. Getaran yang sangat besar membuat bongkahan es berjatuhan. Ternyata getaran itu datang dari siluman tengkorak yang membuat dirinya berukuran besar, bermodalkan serpihan tulang-tulang manusia yang telah meninggal. Pat Kai memerintahkan Wuqing untuk melawan lebih dulu. Namun hanya dengan satu kibasan Pat Kai dan Wuqing terpental jauh. Serpihan tulang-tulang ini bersatu membentuk siluman tengkorak menjadi berukuran raksasa. Pat Kai dan Wuqing dengan mudah ia singkirkan hanya dengan sekali kibas. Siluman ini menelan Wukong dan Biksu Tong. Di dalam perut siluman ini, pukulan Wukong membuat lubang di bagian perut. Ketika akan kabur, Biksu Tong ditahan oleh tulang-tulang. Hanya Wukong yang dapat mengalahkan siluman ini dan menyelamatkan Biksu Tong. Ia berhasil menghindar dari siluman tengkorak putih. Dengan tongkat emasnya, pukulan Wukong membuat gigi tengkorak ini retak. Namun siluman ini terus menyerang Wukong. Wukong balas menyerang dengan mengincar bagian kepala. Ia berusaha mengeluarkan Biksu Tong dari jepitan tulang-tulang. Namun Wukong terjepit oleh telapak tangan raksasa. Ia pun dilempar hingga terpental ke bebatuan. Wukong terlempar ke bebatuan. Siluman tengkorak ini terus memburunya. Dengan ukuran raksasa ini, Wukong masih bisa berkelit karena kelincahannya. Akhirnya Wukong tertangkap juga. Namun dia berhasil menghancurkan tumpukan tulang-tulang itu. Kini siluman ini menyerang Wukong dengan tulang-tulang yang berbentuk seperti ekor. Wukong memelintir bagian tangan hingga hancur dan patah. Kini siluman ini hanya memiliki satu tangan. Ia lalu memanggil tulang-tulang lainnya. Wukong menahannya dengan tongkat emas yang terus berputar. Ia lalu membuat dirinya menjadi 1000. Jurus 1000 wujud ini satu persatu menyerang siluman ini hingga tubuhnya hancur. Leher pun jadi sasaran serangan Wukong. Lalu tendangannya membuat kepala siluman tengkorak ini terlepas dari badannya. Jurus 1000 wujud dikeluarkan oleh Wukong untuk menyerang siluman tengkorak yang berukuran raksasa. Satu persatu bagian tubuh siluman ini hancur. Wukong pun akhirnya berhasil mengincar bagian leher. Dan dengan satu tendangan, kepala tengkorak ini terlepas dari badannya dan terjatuh ke tanah. Biksu Tong akhirnya terlepas dari ikatan tulang-tulang ini. Sementara siluman ini jatuh ke dalam jurang yang dalam. Tiba-tiba energi sang Buddha dari langit menahan siluman ini dan mengambil rohnya. Ternyata ini adalah penjemputan roh siluman tengkorak yang sudah melebihi batas usia. Namun Biksu Tong justru meminta
sang Buddha untuk mengampuni siluman ini. Wukong menyelamatkan Biksu Tong yang jatuh dari ketinggian. Kondisinya sangat lemah. Tiba-tiba Biksu Tong meminta Wukong untuk membunuhnya. Setelah siluman tengkorak ini hancur kena serangan Wukong, ruh siluman tengkorak pun keluar dari tengkorak raksasa ini. Sang Buddha sudah bersiap menariknya ke alam baka. Namun Biksu Tong memohon kepada sang Buddha agar memberi pengampunan kepada siluman ini. Biksu Tong rela mengorbankan jiwanya agar siluman ini masuk ke dalam tubuhnya agar terjadi reinkarnasi menjadi manusia. Namun syaratnya adalah Biksu Tong harus mati terlebih dahulu. Ia meminta Wukong untuk mengeksekusi dirinya. Wukong sangat berat menerima perintah ini. Akan tetapi semua ini harus dilakukan. Dengan berat hati, Wukong mengeksekusi gurunya sendiri. Ia berjanji akan menunggu gurunya di kehidupan berikutnya. Pat Kai dan Wu Qing pun menangis. Tubuh Biksu Tong pun berubah menjadi patung. Wukong menggendong patung ini di bahunya. Lalu patung itu sebagian mulai retak. Wah, apakah ini tandanya Biksu Tong akan hidup kembali?